dilanjutkan nanti kajian Sabtu subuh ini seperti biasa. Dan salawat kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan para sahabat. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Rahim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah seperti biasa pagi ini di minggu ketiga bulan Januari juga bertepatan dengan minggu ketiga bulan Rajab. Kita kajian subuh kali ini akan bertemakan antara Rajab, Syawal dan Ramadan yang akan disampaikan oleh kita Bapak Ustadz Haryanto Karno MC MHI. Beliau adalah Wakil Ketua Sekolah Tinggi Agama Al-Manar di Jakarta Timur. Temanya sekali lagi adalah antara Rajab, Syawal, dan Ramadan. Baik, silakan kita simak bersama dan mudah-mudahan nanti juga jadi bahan persiapan kita menghadapi sebentar lagi bulan Ramadan. Dan nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk mempersiapkan diskusinya, tanya jawab boleh, dan nanti kita lanjutkan dengan seperti biasa salam albanya di tempat. Ini saja dari saya sebagai pembuka. Silakan Bapak Ustaz Haryanto Karno MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa khalilina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Amma ba'd. Ya sekalian Allah, untuk yang kesekian kalinya puji dan syukur kita itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan salawat salamnya untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya yang setia dengan ajaran hingga yaumil qiyamah insyaallah. Yang saya hormati para orang tua kami, bapak, ibu, dan yang saya cintai saudara-saudara sekalian. Tema yang akan kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini adalah antara Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Ini diribihin judul sinetron antara Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Dan poin-poin yang akan kita lewati, yang pertama adalah prolog, pengantar. Yang kedua ada pesan Rabbani, pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena sekarang kita berada dalam bulan Rajab, kita akan mengangkat sekilas tentang peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj. Ini dua peristiwa yang berbeda, meskipun kita selama ini menganggapnya satu, Isra Mi'raj. Tapi yang benar adalah Al-Isra wal Mi'raj. Ini dua peristiwa yang berbeda, cuma waktunya hampir bersamaan. Yang berikutnya, aktivitas kita yang diajukan apa nanti di dalam bulan Sya'ban. Dan kalau waktunya cukup, kita masuk ke berkaitan dengan Ramadan. Ada yang namanya iman dan ihtisab dalam bulan
Ramadan. Kita ambil yang pertama, prolog dan pesan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah memperkenalkan kepada kita bulan-bulannya yang legal, yang resmi, yang sah. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض أربعة أشهر ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri, sesungguhnya hitungan bulan-bulan, indallah, yang resmi, diakui, sah oleh Allah, Ithna asyara syahran, itu jumlahnya ada 12. Bulan apa aja ini? Inilah bulan yang diakui oleh Allah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan indallah, resmi menurut Allah, sah. Berarti yang lainnya tidak diakui oleh Allah. Yang ini sah menurut Allah. Yang kedua, fi kitabillah, 12 bulan ini itu ada dalam catatan kitab Allah. Allah punya kitab catatan yang namanya Al-Lauhul Mahfuz. Di sana 12 bulan ini ada fi kitabillah. Yang ketiga adalah yauma khalaqas samawati wal ardh. 12 bulan ini itu umurnya sama dengan umurnya langit dan bumi. Jadi orang-orang sebelum kita, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam dan seterusnya, mereka mengenal, mereka tahu bulan ini, karena bulan-bulan ini umurnya sama dengan langit dan bumi. Indallah, resmi menurut Allah, fi kitabillah, ada dalam catatan kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, umurnya sama dengan langit dan bumi. Setelah itu Allah mengatakan, pertama kan bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang diistilahkan bulan Qamariyah, yang dipandu oleh rembulan. Maka pergantian bulan-bulan ini itu maghrib, matahari tergelam, bulan naik kelihatan, itulah bulan-bulan Qamariyah. Dan tahunnya itu dikenal dengan tahun Hijriyah yang dicanangkan oleh Khalifah Umar. Jadi Nabi Muhammad belum mengenal tahun Hijriyah, belum. Tapi bulan-bulan ini sudah tahu. Makanya Rasul lahir pada bulan Rabiul Awal. Bulannya sudah kenal. Tapi tahun Hijriyahnya itu baru diperkenalkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Allah mengatakan minha, di antara 12 bulan ini arba'atun, ada 4 bulan hurum, suci, mulia, terhormat. Bulan apa saja? Waktu ayat ini turun dan Rasul mengatakan kepada para sahabat, minha, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Kata Nabi Muhammad, yang 3 datangnya berurutan. Yang 3 datangnya berurutan. Yang satunya mencar. Apa yang berurutan? 4 bulan mulia suci,
Yang berurutan adalah yang pertama Dzulqa'dah. 3 urut. Habis Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah, kembali ke Muharram, urut. Yang keempat mencar. Bulan apa? Aduh. Ini bapak berpikir atau banyak pikiran? Kata Rasulullah, sebelum menjawab, para sahabat dipancing dulu. Yang keempat mencar adalah bulan yang diapit oleh Jumadil Akhirah dan Sya'ban. Bulan apa itu? Bulan yang diapit oleh Jumadil Akhirah dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Dan sekarang kita ada dalam bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itulah 4 bulan yang mulia terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah mengatakan, "Dzalika ad-dinul qayyim." Itulah agama Allah yang lurus. Jadi ketika Allah menyebutkan 12 bulan ini, itulah agama yang lurus. Apa maknanya? Ternyata ajaran agama Islam kita, pelaksanaannya itu pakai waktu ini. Kapan kita menjalankan hukum Islam yang namanya puasa Ramadan? Bulan Ramadan. Meskipun nanti bertepatan dengan bulan apa nanti kita masuk? Maret. Kadang-kadang Maret, kadang-kadang yang tembus April. Tapi panduan resminya bulan yang indallah, yang resmi di sisi Allah ini. Kita puasa Ramadan di sini. Kapan kita menjalankan ibadah haji? Ya nanti bulan Syawal sudah boleh umrah kan? Dzulqa'dah, puncaknya Dzulhijjah. Jadi pelaksanaan agama Islam kita itu ada dalam bulan-bulan ini. Dalam bulan Rajab, nanti pun ada panduannya tersendiri. Itulah Arba'atul Hurum. Karena sekarang kita ada dalam bulan Rajab, ngomong-ngomong hari ini tanggal berapa? Tanggal kuliah keraguan di mana? Ya. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita ada di tanggal 18 bulan Rajab tahun 1446 Hijriah. Berarti Ramadan berapa hari lagi? Pokoknya hari ini bagi hitung-hitungan dah. Ya, kurang lebih 42 atau 41 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Artinya apa? Persiapan kita untuk masuk bulan Ramadan tidak lama-lama amat. Tinggal beberapa hari lagi, sebulan lebih sedikit. Orang sehebat Nabi Muhammad yang kita tidak ragu lagi bagaimana keimanannya, ketakwaannya, itu pun dalam mempersiapkan diri sebelum kedatangan Ramadan, persiapannya maksimal. Nah sekarang, apa yang perlu kita persiapkan? Apa yang perlu kita lakukan? Itulah yang perlu kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Yang jelas, ketika datang bulan Rajab, ada 3 bulan. Ada 3 bulan digabungkan, disatukan oleh Nabi Muhammad dalam satu doa, yaitu bulan Rajab, Sya'ban, atau Ramadan. Maka saya kita dengar doa yang berbunyi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa melihat dadar bulu lancar sih. Allahumma barik lana.
yang terkenal fi Rajab, pakai fathah, wa Sya'bana, wa balighna Ramadan. Itu yang sering kali kita dengar. Itu pula yang mungkin kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Yang artinya para nabi, ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab, berkahi kami di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bisa bertemu dengan Ramadan. Pada kesempatan kali ini sama-sama akan kita luruskan. Barangkali ada sedikit kesalahan akan kita luruskan. Yang jelas, kalau kita melihat informasi ini, kita dianjurkan untuk berburu berkah. Allahumma barik lana, ya Allah, berkahilah kami di dalam 3 bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita disuruh untuk berburu berkah dalam bulan-bulan 3 ini. Ngomong-ngomong, berkah itu apa? Apa berkah? Ada anak lahir, kita minta dari Allah berkah. Ada orang menikah, kita minta berkah. Diberi rezeki, minta berkah. Apa berkah itu? Kebaikan. Maaf, ini bukan berkat loh ya. Pulang pengajian tenteng, udah dikasih tentengan, yang di luar tentengan pun dimasukin juga. Apa itu berkat katanya kan? Itu berkat. Dan memang aslinya dari bahasa Arab, berkah. Para ulama ketika memberikan definisi dan makna terhadap berkah, mereka hanya bisa mengatakan seperti ini. Berkah adalah az-ziyadatu fil khairi, kebaikan yang terus bertambah. Baik, tapi kalau tidak bertambah, ya bukan berkah. Tapi kalau baik nambah terus, itulah berkah. Kalau yang tidak nambah itu tidak berkah. Bagaimana kalau ada kebaikan bukan nambah tapi semakin berkurang, tidak berkah lagi. Jadi dalam bulan Rajab ini kita disuruh minta kebaikan, yang kebaikannya ini terus meningkat, bertambah, semakin besar, semakin maksimal. Hanya itu definisi yang dikenakan oleh para malaikat. Padahal berkah itu lebih dari itu, lebih. Maka ada yang mengatakan berkah adalah faktor misteri yang tidak bisa dianalisa, tapi bisa kita rasakan. Kebaikan yang terus bertambah bisa kita rasakan, tapi untuk dianalisa susah. Contohnya begini, kalau kita berkah, kita tempelkan di harta, duit. Umpama ada orang gajinya sebulan 5 juta, tapi berkah. Sementara ada orang gajinya sebulan 50 juta, sama-sama berkah. Enakan mana? Yang sini 5 juta berkah, yang sana 50 juta berkah. Enakan yang mana? Masya Allah, ini sepakat 50 ya kan? Berkah. Jelas, itu jelas. Tapi kalau pilihannya agak sedikit kurang menyenangkan, 5 juta berkah, 50 juta tidak berkah. Pilih yang mana? Ayo jadi pilih apa? Yang 5 juta. Harusnya gak aku. Memang pilihannya begitu, 5 juta berkah, 50 juta tidak berkah. Berkah yang 5 juta itu enak, baik, cocok, bikin kita tenang, bikin kita semakin baik. Sementara yang 50 juta per bulan kesannya enak kan?
Tapi kalau Allah mencabut berkahnya, ada saja halangan. Cepat habis. Anaknya yang bermasalah, perlu tebusan lah. Apalagi gitu. Tiba-tiba sekian bulan berikutnya ditangkap oleh KPK. Ada yang miliaran, kan banyak. Tapi kalau Allah mencabut berkahnya, tidak lama kemudian justru ada penderitaan. Dia yang direpotkan oleh hartanya, sementara yang 5 juta itu memperindah menjaga orang yang mendapatkannya. Jadi ada orang yang direpotkan oleh hartanya, ada orang yang harta itu membuat dia bahagia. Makanya kita minta berkah. Pada bulan Rajab kita disuruh berburu berkah, begitu pula Sya'ban, begitu pula Ramadan. Dan yang sering kali kita dapatkan kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tapi apakah benar seperti itu? Kita cek. Yang pertama kita lihat sumbernya. Riwayat yang pertama ini diterangkan oleh seorang sahabat yang namanya Anas bin Malik. Anas ini keterangan dari Anas. Qala Anas menceritakan, kana nabiyyu, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Rajab, kalau masuk bulan Rajab, dulu Nabi Muhammad ketika masih hidup, begitu datang bulan Rajab, qala, beliau membaca doa. Silakan dicek warna yang biru. Allahumma barik lana fi Rajaba, Rajabu, Rajabi, Rajabut, Rajaban, Rajabin. Dalam teks ini fi Rajabin pakai 2 kasroh. Itu teksnya. Kita tidak mengada-ngada. Dan kalau nanti tidak percaya silakan buka Google barangkali. Sekarang kan ada dunia online, semuanya ada lah. Rasul mengatakan, saksinya sahabat namanya Anas. Nabi Muhammad dulu ketika datang bulan Rajab, qala, dia membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Hadis ini akhrajahu, disampaikan, dikeluarkan, didokumentasikan Al-Baihaqi, oleh Imam Al-Baihaqi fi Sya'bil Iman, dalam kitab yang namanya Sya'bul Iman. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab, berkahi kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi ternyata bukan fi Rajab. Kok terkenal? Yang terkenal. Kenapa yang itu yang terkenal? Tapi pelan-pelan akan kita luruskan berdasarkan rujukan dan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang pertama. Ada satu lagi riwayat. Nabi Muhammad menggabungkan 3 bulan dalam satu doa. Yang kedua riwayatnya seperti ini. Sumbernya sama. Anasir ibni Malik. Keterangan dari sahabat Anas bin Malik. Qala, dia meliput, kana nabiyyu, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Rajabun, ketika datang bulan Rajab, qala, beliau membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Apa bedanya? Kalau yang pertama wabalighna, tapi yang ini wabarik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin. Ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab. Sama dengan yang pertama. Wa Sya'bana, dan dalam bulan Sya'ban, sama dengan yang pertama. Tapi di sini wabarik lana, dan berkahilah kami fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Lalu
Anas memberikan keterangan tambahan, wa kana yaqulu, waktu itu Nabi Muhammad juga mengatakan, Lailatul Jumu'ati gharra, malam Jumat itu indah, wa yaumuha, dan siang harinya azhar, terang benderang. Hadis ini rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Kalau dua riwayat ini kita gabungkan menjadi satu, maka doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad adalah seperti berikut. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan, dan berkahi kami nanti di dalam bulan Ramadan. Gabungan riwayat Imam Bayhaqi dan Imam Ahmad. Jadi kayaknya kalau fi Rajab ya perlu kita review lagi lah. Dan yang lebih tepat adalah ini. Itulah doa yang menggabungkan 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Lalu sekarang kita berada dalam bulan Rajab. Dulu ketika Nabi Muhammad menjalankan tugasnya, ada sebuah peristiwa besar yang terjadi di dalam bulan Rajab. Peristiwa apa itu? Pada zaman Rasul ada peristiwa besar terjadi pada bulan Rajab. Itu peristiwa ini, terus terang umat Islam kalau bicara tentang Maulid Nabi itu sangat perhatian. Maulid Nabi. Terima kasih Pak. Tapi ada peristiwa penting dialami oleh Rasulullah dan meninggalkan pelajaran yang sangat luar biasa. Riwayat yang paling kuat terjadi pada bulan Rajab. Peristiwa apa itu? Al-Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Dan peristiwa ini ternyata juga diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada sebuah surat Al-Isra. الأقصى الذي بلغنا حوله ليوم آتنا إنه هو السميع البصير. Surat Al-Isra ayat 1. Subhanallah, Maha suci Allah. Asra, yang mengisrakan. Asra, yang menjalankan di malam hari. Bi'abdihi, hambanya Nabi Muhammad. Lailan, di malam hari. Dari mana mulainya? Minal Masjidil Haram yang ada di kota Makkah. Kemana? Ilal Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu Isra. Jadi perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Itu satu. Isra, jalan di malam hari. Yang kedua, Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Naik. Jadi Mi'raj artinya adalah naik. Nabi Muhammad naik dari Masjidil Aqsa, naik ke mana? Ke langit. Tingkat 1 namanya langit dunia, as-sama'ud dunia. Langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, 6, langit yang ke-7. Di langit tingkat 7, di sana ada sebuah tempat yang setelah tempat itu tidak ada tempat lagi. Bahasa kita mentok. Namanya adalah Sidratul Muntaha. Mentok. Jadi dalam peristiwa ini dan dalam ayat ini Allah memperkenalkan kepada umat Islam ada 2 masjid. 2 masjid ini nanti dua-duanya menjadi kiblat dalam sholat, dan menghadap kiblat
itu salah satu syarat sahnya sholat. Kalau tidak sholat tidak menghadap kiblat, nggak sah. Nggak sah. Jadi dua tempat ini, Masjidil Haram ada dekat Mekah, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Inilah dua masjid yang namanya langsung datang dari Allah, made in langit. Jadi yang memberi nama Allah dan disebutkan di dalam Al-Quran. Ini masjid apa? Jangan-jangan nggak hafal maksudnya. Baitur Rahim. Pertanyaannya, siapa yang kasih nama? Pendirinya. Pendirinya. Mungkin baru sekarang berapa siapa pendirinya? Senior kami lah. Ini berarti nama Baitur Rahim yang bikin penduduk bumi. Tapi di muka bumi ini ada dua masjid yang bisa kita katakan sangat sakral. Kenapa? Namanya itu langsung dari Allah. Dan oleh Allah dijadikan tempat untuk menjadi syarat sahnya sholat, kiblat. Dan Allah sebelum mewajibkan sholat fardu yang 5 waktu kepada Rasulullah dan kepada umat Islam, sebelum sholat 5 waktu wajib, Nabi Muhammad diajak oleh Allah untuk melihat langsung tempat-tempat yang menjadi kiblat. Nabi Muhammad harus datang menginjakkan kakinya di situ dan sholat di situ, dan itulah kiblat. Maka kiblat kita yang pertama adalah Masjid Al-Aqsa, dan kiblat kita yang kedua adalah Al-Masjidil Haram. Ini seakan-akan dua masjid ini saudara kembar. Saudara kembar. Ada pesan, kalau kita menghormati Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, kita juga harus menghormati Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Ini satu rahim, satu ayat, satu tempat, satu segel hukum. Dan dalam ayat ini Allah memberikan keterangan tambahan, alladzi barakna hawla. Tempat sekitar Al-Aqsa itu aku berkahi, kata Allah. Aku berkahi. Dan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Allah mengatakan, linuriyahu, akan aku tunjukkan kepada hamba Muhammad itu min ayatina, di antara ayat-ayat hukum. Jadi namun sesungguhnya Allah dua, dia itu As-Sami' maha mendengar, Al-Basir maha melihat. Dan sekali lagi, riwayat yang paling kuat peristiwa itu Al-Isra dan Al-Mi'raj itu dalam bulan Rajab. Jadi Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari Lailatul minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ini kalau kita gambarkan seperti ini. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dua masjid namanya Masjid Langit. Peristiwa yang kedua Al-Mi'raj, artinya adalah naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke langit tingkat 7 sampai mentok di Sidratul Muntaha. Ya, gambarnya kurang lebih begitu. Kalau Masjidil Haram ada gambarnya, Masjidil Aqsa ada gambarnya. Langit tingkat 7, apa gambarnya itu? Google belum punya fotonya Sidratul Muntaha. Jadi sehebat-hebatnya Google, gambar langit tingkat 7 gak punya. Langit 1 tak punya juga itu, meskipun kelihatan dari bawah, terbatas. Dan itulah Al-Mi'raj. Dalam peristiwa ini Nabi Muhammad menaiki kendaraan yang namanya buraq, dan tujuannya adalah Allah ingin menunjukkan sebagian tanda-tanda kebesaran. Nah sekarang kita akan ambil dengan cepat
di antara ayat tanda yang diberikan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad jalan-jalan dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis, jalan-jalan mampir ke Masjidil Aqsa, sempat sholat di situ, bahkan menjadi imamnya para nabi. Para nabi yang lebih dulu dihadirkan oleh Allah menjadi makmum dan Nabi Muhammad menjadi imam. Allah Maha mampu sholat di situ, jalan-jalan. Lalu Mi'raj diangkat oleh Allah dengan buruknya ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di sana Nabi Muhammad juga jalan-jalan dengan didampingi oleh gaib namanya. Orang yang tahu di sana siapa? Bukan orang kan? Makhluk yang tahu tentang langit, malaikat Jibril. Banyak peristiwa, banyak pemandangan. Itu temanya adalah dalam materi Isra Mi'raj. Lalu singkat cerita, akhirnya Nabi Muhammad pulang dari piknik keluar negeri dan keluar dunia. Lalu balik lagi ke bumi. Balik lagi. Sebelum balik ke bumi, Allah memberikan oleh-oleh kepada Rasulullah. Dan ini oleh-olehnya. Pulang dari Sidratil Muntaha, oleh-oleh yang didapat Nabi Muhammad adalah sholat 5 waktu yang menjadi rukun Islam kita. 5 waktu. Karena sholat 5 waktu didapatkan oleh Nabi Muhammad ketika Mi'raj naik, maka bagi seorang muslim sholat adalah Mi'rajnya kita, seakan-akan kita naik, kita menghadap, kita laporan, kita curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu kita sholat, itu seakan-akan kita Mi'raj, kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan simbolnya menghadap ke kiblat. Karena kita lahir belakangan, kiblatnya adalah kiblat yang kedua, Masjidil Haram, yang di dalamnya ada Ka'bah. Untuk membuktikan sholat itu adalah Mi'raj, perhatikan hadis berikut. Ini namanya hadis Qudsi. Apa itu hadis Qudsi? Yang mengatakan Rasulullah, Nabi Muhammad bersabda, tapi isinya itu yang berbicara Allah. Jadi yang ngomong itu Nabi Muhammad, di dalam omongannya Nabi Muhammad itu ada firman Allah, maka disebut hadis Qudsi. Saksinya banyak para sahabat, tapi yang mencatat, yang merekam, yang mendokumentasikan itu sahabat yang namanya Abu Hurairah. Kita cek pelan-pelan. An Abi Hurairah. Keterangan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah meliput mengatakan, sami'tu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Apa kata Allah? Mi'raj, kita mulai. Allah mengatakan, qasamtu, aku membagi as-salat, sebuah salat yang di situ ada yang namanya Al-Fatihah, rukun setiap rakaat. Qasamtu salat, aku membaca Al-Fatihah di dalam salat. Baini, antara aku, kata Allah, wa baina abdi, dan antara hamba yang sedang salat, nisfaini, menjadi 2 bagian. Al-Fatihah dalam salat aku bagi menjadi 2, kata Allah. 50% untukku, 50% untuk hambaku. Nisfaini wa li abdi ma sa'al. Kalau waktu itu hamba meminta kepadaku, akan aku penuhi, kata Allah. Lalu Rasul mengatakan, berdasarkan firman Allah,
Fa'idha qala al-'abdu, ketika hambamu yang sedang sholat itu membaca dalam sholatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji untuk Rabb penguasa jagat raya. Kita disuruh berhenti sejenak, jangan disambung, berhenti. Qala Allah Ta'ala, Allah menjawab bacaan kita, Hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Jadi begitu kita baca ayat, kita disuruh diam sejenak waktu sholat, karena Allah menjawab Hamidani abdi. Ini kan dialog interaktif. Kita bicara, Allah menjawab. Kita membaca, Allah membalas. Rasul melanjutkan hadisnya yang merupakan firman Allah, wa idza qala al-'abdu, ketika hamba yang sedang salat itu membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, diam sejenak, tahan, jangan disambung. Qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, Athna alayya 'abdi, hambaku sedang memuji diriku. Allah bangga disebut Ar-Rahman, Allah bangga disebut Ar-Rahim. Athna alayya 'abdi. Wa idza qala al-'abdu, dan ketika hamba yang sedang salat melanjutkan bacaannya Maliki yaumiddin, Allah itu penguasa nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat penguasa tunggal Allah. Kita disuruh diam, karena Allah menjawab Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku, aku disebut raja. Dalam kesempatan yang lain, fawwadhu ilayya abdi, hambaku yang sedang sholat menyerahkan urusannya kepadaku, raja, penguasa. Allah bangga. Dialog interaktif, Mi'raj. Lalu kita melanjutkan bacaan kita. Al-Fatihah turun. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami minta pertolongan. Kami menyembah hanya kepadamu, kami minta pertolongan hanya kepadamu, bukan yang lain. Qala, Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi, inilah perbedaan antara aku dengan hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala, kalau hambaku minta, aku kasih kepada Allah. Lalu kita minta nikmat yang paling agung sepanjang hidup. Apa itu yang kita minta? Ihdina, tunjukkan kepada kami ya Allah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang mana? Apakah jalan Kemayoran? Ya sudah sok, banyak beloknya, banyak banjirnya. Tapi jalan siratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang an'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat. Nikmat apa? Iman, Islam, hidayah. Itu nikmat yang paling agung. Nikmat sehat besar, tapi lebih besar nikmat hidayah. Jabatan nikmat, tapi lebih besar hidayah. Yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah memberi nikmat Islam. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang memurkai. Para ulama tafsir mengatakan itulah orang-orang Yahudi. Walad dhalin, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Para ulama tafsir mengatakan itulah orang-orang Nasrani, bukan jalannya Yahudi, bukan jalannya Nasrani. Apalagi yang lain ini. Yahudi itu pernah mendapatkan kitab dari langit, Taurat, melalui Nabi Musa. Tapi kan sudah diubah-ubah, maka tidak lurus lagi. Nasrani pernah mendapatkan kitab dari langit, Injil, melalui Isa. Tapi kan sudah diubah-ubah, tidak lurus lagi. Ada jalan yang lurus.
jalannya orang yang memberi nikmat Islam, Rasulullah dan para sahabatnya dan seterusnya. Itu yang kita inginkan. Dan kalau kita membaca ayat ini dan kita mendengarkan dari imam, kita disuruh mengakhiri dengan bacaan amin. A-nya panjang, min-nya panjang. Amin. Artinya adalah kabulkanlah doa kami. Kabulkan. Amin. Kadang-kadang ada yang baca depannya panjang, belakangnya pendek. Amin. Itu orang yang aman, nggak nyambung dengan isi doa. Ada yang baca belakangnya panjang, depannya pendek. Amin. Itu orang yang bisa dipercaya, nggak nyambung dengan doa tadi. Ada yang depan pendek, belakang pendek. Amin. Itu bacanya orang yang jengkel sama imam. Tapi yang benar, amin. Begitu kita selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah mengakhiri dialog kita dalam sholat dengan mengatakan, hadza li 'abdi. Inilah kesempatan untuk hambaku. Wa li 'abdi ma sa'al, kalau dia minta sesuatu, aku penuhi kata Allah. Dan hadis ini rawahu Muslim sahih dalam kitabnya Imam Muslim. Jadi sholat adalah mi'raj. Kalau sholat itu mi'rajnya seorang mukmin menghadap kepada Allah dalam sehari semalam 5 waktu, cukup enggak? 5 kali sehari semalam menghadap Allah kita, cukup enggak? Susah jawabnya ya. Ibaratnya beginilah itu. Zaman sekarang benda yang paling menarik itu handphone. Rata-rata kita sebenarnya senang sama handphone. Dalam sehari semalam, kalau dibatasi bertemu dengan handphone 5 kali, cukup enggak? 5 kali, cukup enggak? Enggak cukup. Kalau kita butuh dengan Allah, menghadap 5 kali sehari semalam enggak cukup. Karena enggak cukup, Allah Maha Bijaksana, diberi kesempatan untuk menghadap Allah lagi. Selain 5, maka ada sholat duha, qabliyah, ba'diyah, apalagi tahajud, witir. Bahkan nanti pada bulan Ramadan Allah membuka pintunya ngablak untuk penduduk bumi menghadap Allah. Salat tarawih berapa rakaat itu? Di sini berapa rakaat? 11 atau 23? 8 sama 3. Ada riwayat sama witirnya 11. Ada riwayat sama witirnya 21. Ada riwayat sama witirnya 23. Bahkan ada riwayat sama witirnya 49. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz 49. Mau dicoba nanti di sini 49. Pindah saya. Kita mi'raj. Mau panjang, mau sedikit, mau pendek, terserah. Yang penting rukunnya jalan, tumakninanya jalan, khususnya jalan. Lebih-lebih ketika baca Al-Fatihah, tolong antara satu ayat dengan ayat itu jangan disambung-sambung. Kenapa? Allah menjawab berdasarkan hadis qudsi ini. Bel sudah berbunyi, kita baru dirajab ini. Maka Nabi Muhammad ketika ada masalah dalam hidupnya, hiburannya adalah sholat. Maka dia memanggil Bilal, ya Bilal, muadzin, ya Bilal, udah masuk sholat belum? Arihna bisolati, rehatkan kami, hiburlah kami bisolati dengan sholat. Jadi kalau kita punya masalah menghadap Allah, sholat. Tapi kalau kita punya masalah, adat berkumandang, waduh, masalah belum kelar, datang atau sholat. Beda banget dengan Rasul SAW.
Dan kalau orang mukmin jujur kepada Allah selama 5 kali kurang, maka yang ingin ketemu dengan Allah menghadap duha dia perhatikan. Apalagi gitu, qabliyah ba'diyah dia jalankan. Masuk ke masjid, tahiyatul masjid, witir dan lain sebagainya. Karena waktunya habis, kita ambil cepat. Kurang dari setengah bulan, kurang. Kita masuk bulan Sya'ban. Kita pun memohon berkah di bulan Sya'ban. Kira-kira dalam bulan Sya'ban apa yang boleh kita lakukan? Banyak. Tapi salah satu contohnya ini. Saksinya istri Nabi Muhammad sendiri. Kalau saksinya itu istri, suami gak berbutik. Yang paham aktivitasnya Pak Iik siapa? Istri. Yang paham kita para suami ya istri. Meskipun di kantor dia itu menjaga wibawa, jaga image, rahasianya suami ada di tangan istri. Habis subuh istrinya ngapain, suaminya ngapain, istri tahu. Pas liburan suaminya ngapain, istri yang tahu. Dan ini Aisyah ibunda kita memberikan kesaksian. Qala, Aisyah mengatakan, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin aktsara min Sya'ban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa dalam sebulan yang lebih banyak dibandingkan bulan Sya'ban. Tentu waktunya selain Ramadan, karena Ramadan wajib itu. Selain Ramadan, Nabi Muhammad dalam setiap bulan yang paling banyak digunakan untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban, kata Nabi. Fa'innahu, sesungguhnya Nabi itu, kata Aisyah, karena yasumu Sya'ban, dulu dia pernah berpuasa di dalam bulan Sya'ban kullahu, full 1 bulan. Jadi Nabi Muhammad pernah berpuasa dalam bulan Sya'ban full 1 bulan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Aisyah kembali mengatakan, karena yasumu Sya'ban, Nabi Muhammad pernah berpuasa di dalam bulan Sya'ban full illa qalila, kecuali sedikit beberapa hari Nabi Muhammad tidak berpuasa. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, keduanya sepakat hadis itu sahih, muttafaqun alaihi. Penutup, kok Nabi Muhammad pada bulan Sya'ban banyak puasanya? Pernah full 1 bulan, pernah kurang dikit tidak full. Puasa apa itu? Puasa apa? Para ulama mengatakan kemungkinan yang pertama itu puasa sunnah, persiapan untuk masuk bulan Ramadan, agar Ramadan tidak kaget. Karena puasa Ramadan rukun Islam, wajib, tidak bisa diotak-atik. Jadi Rasul lalaian. Kemungkinan yang kedua, puasa apa itu? Itu puasa qadha. Ramadan yang lalu punya utang. Ibu-ibu yang haid, ada yang utang 5 hari, 7 hari. Udah dibayar belum? Iya ya. Baru iya ya. Bapak barangkali ada yang sakit, tidak puasa Ramadan dulu. Inilah mungkin bulan yang paling ujung untuk mengqadha. Anak kita diligit. Kemarin kan kakak kena sakit, pulang kampung tidak puasa 3 hari, udah bayar belum? Diingatkan. Alhamdulillah kemarin anak-anak saya punya kakak yang head belum dikurang 3 hari, ayo puasa. Bapaknya ikut mendampingi, ibunya ikut mendampingi. Nabi Muhammad ikut mendampingi istrinya. Nabi Muhammad kan gak head.
Mungkin dia tidak punya hutang, tapi istrinya punya hutang, anak yang punya hutang, diingatkan. Karena hutang puasa, maaf, harus kita tuliskan, tidak bisa diganti dengan uang ataupun fidyah. Tidak. Hutang puasa, bayar puasa. Hutang fidyah, bayar fidyah. Rasul mengatakan, man mat, barang siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, dia punya hutang puasa, lalu dia meninggal dunia, tapi masih hutang puasa, apakah dibayar dengan fidyah, beras, uang? Enggak. Kata Nabi, soma anhu walinya, penanggung jawabnya, berpuasa atas nama orang itu. Yang punya hutang istrinya, bisa suaminya yang mengganti. Yang punya hutang suaminya, bisa istrinya yang mengganti. Bisa anaknya, bisa orang tuanya. Kalau gak ada semuanya, bisa temannya yang memposisikan diri sebagai wali. Soma anhu wali. Kadang-kadang ada orang yang puasa, lalu ada anjuran keluarkan beras 3 karung untuk mengganti puasanya. Hutang puasa dibayar puasa, hutang fidyah dibayar fidyah. Ada pesan Ramadan tapi waktunya tidak memungkinkan. Mungkin kayaknya bulan depan masih ada kesempatan sebelum Ramadan kayaknya. Kita akan lebih detail, dekat menyambut bulan Ramadan insyaallah. Kupas dua mantis nanti tidak musim. Kupas dua durian. Puas enggak puas kita mubarak. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu kita kembalikan ke Pak Idin, kalau ada yang memberikan tambahan pertanyaan, mangga dipersilakan. Ya, terima kasih banyak ya. Silakan kalau itu, walaupun mau saja tidak menutup doa waktu majelis masih disiapkan waktu untuk bertanya. Kalau ada silakan. Ada, Pak Hasan. Silakan Pak. Ini kayaknya pertanyaan yang terakhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya lengkapnya Suroso Surojoyo, asli wong desa. Sami karya kulo. Tetapi alhamdulillah sekarang ya sudah punya rumah di sini. Dulu tukang tidur ke kuburan dan masjid. Nah, karena rasa cinta saya ke masjid tadi singgung begitu. Kiblat kita adalah Masjidil Haram. Kalau nggak salah, saya ini sudah gak terima Ustadz. Karena usia udah 71. Ya, hanya main semangat aja. Saat membangun masjid ini, saya masih ingat peletakan batu pertama adalah di sini oleh kalau nggak salah Pak Nasri dengan Pak Insio Asmanas. Saya yang mendampingi, saya yang memohon kepada beliau waktu Menteri Perhubungan. Nah, dalam perjalanan, maaf aja, tadi kalau cerita tentang kiblat, kemudian tentang lain-lainnya, katakanlah apa itu akidah, apa kita sholat seperti idealnya yang contohkan nanti. Tetapi masjid ini, karena saya ngurus, ya, pola peribadatan masjid ini adalah seperti pola dengan masjid Istiqlal. Ya, saya sebelum balik ke sana di dalam ini, ya sekolah di sini. Sekarang ini rata-rata sudah tidak ada. Ya, kebanyakan meninggal, kebanyakan dia sudah pindah gitu. Kemudian dari hasil
studi banding peribadatan di Masjid Istiqlal diterapkan di sini, termasuk tarikh yang 11 atau 23 atau 23. Ya, belakangan ini alhamdulillah saya merasakan sejuk, ya, karena ya yang dicontohkan oleh Nabi yang diterapkan di Masjid Istiqlal, ya insya Allah kita bisa mengikuti memang tentang paham ini, ya ini terus terang aja, saya ini jamaah Istiqlal, pengurus Dewan Masjid, buruh sekretaris Dewan Jakarta Pusat, kemudian pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Ini kerja saya di perhubungan dan sedapan. Sudah, kemudian yang ini, ya setelah masjid ini jadi, dulu dipersoalkan, katanya kiblatnya ini nggak pas, bingung saya. Padahal sudah dibuat oleh atau ditentukan oleh ya ada ulamanya, ya ada tanah kota yang segala macam. Nah, apakah yang begini kita terus samakan atau tidak? Selama ini belakangan ini sudah mendalami, ada masalah sejuk. Saya juga merasa sejuk, nggak ada masalah. Karena kami, kalau selama aja saya ini, ya maklumlah orang dari diri saya, pola ibadahnya seperti Istiqlal. Imam saya, panutan saya ada beberapa teman ini di Istiqlal, saya sholatnya seperti Menteri Agama sekarang. Ya, sebisa-bisa saya paling tidak gerakannya, ya mulai takbir, kemudian yang kita pandang di depan itu rukuk sujud di tengah. Nah, yang jadi masalah sekarang yang ini, masjid ini kalau kita bongkar kan nggak mungkin bang. Nah, apakah ini menyimpang atau tidak nih masjid ini kita? Ya, karena waktu itu ya maaf aja lah, ada beberapa ini yang mengomentari ini tidak melarang, supaya tidak ada kerugian. Nah, kemudian ya ini memang kalau saya matur panjang, karena saya ini orang dari kampung, tiga agama, tetapi saya meyakinkan itu barokah memang betul. Ya, sehingga saya bisa menjadi katakanlah umasnya ngegal satu umas selanjut ini. Ini ketua TK karena nggak ada yang mau dulu. Ya sekarang ada yang ngurus karena saya sudah kuat. Sekarang ini saya pensiunan. Sekarang ini saya jadi juri kampanye Prabowo dan jadi partai Eropa. Cinta sama Menteri Agama, maaf aja. Panutan saya adalah Menteri Agama, karena bukan hanya agama. Ada dua-dua yang diberikan nama dulu. Saya walaupun tidak jago agama, saya yakini, tapi menurut saya ketemu itu barokah. Terima kasih. Maaf Pak Mitra itu panjang tetapi intinya kayak begitu yang disampaikan ya. Saya juga termasuk pelaku yang bangun masjid ini dan meyakini sudah benar, tetapi ada komentar yang sekarang sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Suroso tadi ya. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan semua amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allah yang paling tahu, Allah yang paling bijaksana. Kemudian masjid ini waktu dibangun oleh orang-orang itu menghadap kiblat. Karena kita ada belakangan, kiblatnya itu yang kedua kan, Masjidil Haram. Dulu Nabi Muhammad ketika tinggal di kota Madinah, itu kiblatnya sebelum hijrah waktu di kota Mekah itu menghadap sholat. Kan sholat fardu 5 waktu turun pada tahun 10 kenabian Israel 2 tahun sebelum hijrah. Ketika di kota Mekah umat Islam sholat, Ka'bah di depan mereka, Masjidil Aqsa dibelah di depan mereka juga.
Jadi ketika mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis, Ka'bah juga di depannya. Begitu pindah ke Madinah, hijrah, susah. Kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Masjidil Haram di belakang mereka. Di belakang. Orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah banyak yang membuli Nabi Muhammad. Muhammad aneh. Pindah ke Madinah, kiblatnya sama dengan kita, Baitul Maqdis kata orang-orang Yahudi. Ka'bah, Masjidil Haram ala adbarihim, dipantatin oleh mereka. Nabi Muhammad gak nyaman sholat menghadap Baitul Maqdis, Ka'bah, Masjidil Haram di belakang. Nabi Muhammad gak khusyuk. Sampai 6 bulan berikutnya, 6 bulan pasca hijrah di kota Madinah, Nabi Muhammad pernah sholat di masjid ini. No. Ini namanya Masjid Bani Salama. Masjid Bani Salama. Karena Rasulullah punya istri dari kampung ini. Ketika Nabi sholat di masjid ini, ada riwayat tadi mengatakan waktu sholat zuhur. Ada lagi riwayat yang mengatakan sholat asar. Kan 4 rakaat, sama-sama 4 rakaat. Rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis. Menghadap ke Baitul Maqdis. Rakaat pertama, rakaat kedua. Orang-orang Yahudi ngomong, kiblatnya ikut-ikutan kita Baitul Maqdis. Masuk rakaat yang ketiga, ada ayat Al-Quran turun yang memerintahkan pergantian kiblat. Bayangkan turun tengah-tengah sholat, nggak ditunda-tunda ntar habis salam. Enggak. Masuk rakaat ketiga ada ayat turun yang mengganti kiblat. Ayatnya adalah ini. ولنراك منزلتك في السماء فلتولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Ini sebagai penutup dalam dalam rakaat yang ketiga Allah menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat wajahmu ya Muhammad bolak-balik menghadap ke langit. Kan ini masjidnya dulu kan masih terbuka. Zaman dulu lah itu. Nabi Muhammad sholat, orang-orang Yahudi banyak yang ngomel, ngoceh. Nabi Muhammad tenang, pandangan mukanya ke langit. Allah memberikan ayat pergantian kiblat. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Akan aku ganti kiblat yang lebih kau sukai, yaitu Masjidil Haram. Fawalli, mulai sekarang ya Muhammad, fawalli, palingkan, ganti, hadapkan wajahmu syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Maka dari rakaat yang ketiga Nabi Muhammad geser posisi, yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, pindah arah ke arah syatral Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, yang sebelumnya ala adbari di belakang mereka. Jadi kalau kita sholat menghadap kiblat itu ke arah syatral Masjidil Haram. Gambaran kita di Indonesia ke sana. Kira-kira persis enggak? Kelihatan ke Masjidil Haram? Karena tidak kelihatan, cukup arahnya. Cukup arahnya. Kalau kelihatan, posisikan maju. Kalau tidak kelihatan, cukup arah. Jadi masjid ini tidak perlu dibongkar, digeser, diganti. Bahkan saya termasuk orang yang mungkin kurang setuju ganti posisi karpet yang kadang-kadang miring sedikit itu. Karena para pembangun yang dulu sudah beristihad, mana kiblatnya? Syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Itu cukup sebenarnya. Lalu Allah mengatakan, wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian nanti ada tinggal, mau di Indonesia, mau di Solo, mau di Madura, atau yang lainnya,
Fawallu wujuhakum syatr. Cukup kalian mengarahkan ke arah Masjidil Haram. Kalau tidak kelihatan, yang penting arahnya ke Masjidil Haram. Ya kita kiblat arah barat kan. Ya. Tapi kalau masjidnya kelihatan, fokuskan ke masjid. Kalau kita sholat di dalam masjid, kemana? Menghadap Ka'bah. Imam menghadap Ka'bah. Makmum yang di sono berhadapan dengan imam menghadap Ka'bah, putar. Jadi kalau Ka'bahnya kelihatan harus tepat, masjidnya kelihatan tepat, tidak kelihatan cukup ke arahnya. Mudah-mudahan istihad kita dalam membangun masjid cukup ke arahnya. Kalau ini digeser-geser, selama dulu sudah istihad dan informasinya benar, itu yang kita pegang. Apakah ada jaminan persis turun ke arahnya? Tidak ada jaminan. Yang penting ke arah kiblat tadi. Berdasarkan ayat ini cukuplah kiblat ini sebagai panduan kita. Kupas-kupas, buang dong-dong. Masyarakat Bapak ini gitu. Masih banyak ternyata Pak. Kopi di luar sudah dingin belum? Yang itu Satu dari perempuan Asep. Silakan. Kalau tadi yang terakhir, ini setelah yang terakhir. Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Saya ingin berikan satu pengalaman aja Pak Ustaz mengenai kiblat ya. Karena dalam perjalanan yang menggunakan misalnya pesawat, misalnya ya Pak Ustaz, kemudian kita sambil duduk ya, melakukan sholatnya itu menghadap ke depan gitu Pak Ustaz. Jadi kita perjalanan kita ada di depan gitu kan. Nah tapi ada satu orang kebetulan orang Arab, dia bertanya kepada arah kiblatnya, saya bilang biasanya ya kita selalu menghadap ke depan gitu Pak Ustaz. Tapi kemudian emang seperti yang tanya mana arah kiblat kita nggak tahu. Jadi Pak Ustaz, kasih Pak Ustaz, Assalamualaikum. Sekarang nyambung ya Pak Ustaz. Nyambung kok ini. Nyambung sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hikmahnya bagi perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Tadi disebutkan salah satunya menentukan kiblatnya. Kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram ke langit setelah letaknya? Terima kasih. Sampai jumpa. Yang pertama, sholat di pesawat kiblatnya bagaimana? Salah satu syarat saja sholat kita menghadap kiblat. Menghadapnya sebelum mulai sholat kita menghadap kiblat. Itu salah satu syarat. Kalau tidak dipenuhi tidak sah sholat kita. Di masjid menghadap kiblat. Sekarang di pesawat kita harus menghadap kiblat. Aslinya pesawatnya harus digeser. Aslinya kalau kita menghadap ke depan, pesawatnya harus digeser menghadap kiblat. Itu aslinya. Tapi bisa nggak? Nggak bisa. Pesawat nggak bisa digeser. Yang kedua, aslinya kursinya harus digeser menghadap kiblat. Bisa nggak? Nggak bisa juga. Karena tidak bisa semuanya. Maka yang berlaku adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya yang melebihi batas kemampuannya. Apa boleh? Baut, bukan buat lagi. Aslinya menghadap kiblat, tapi pesawatnya nggak boleh, nggak bisa digeser, kursinya nggak bisa dipindahin, ya nggak boleh. Tapi kalau boleh, ya digeser. Saya pernah sholat asar sambil nyetir mobil. Sholat asar kan nggak bisa ditunda-tunda. Kalau zuhur bisa digeser ke asar. Ini saya kejebak macet berjam-jam sendirian di tol, minggir nggak bisa, mau turun nggak bisa, sudah diatur-atur, sebentar lagi maghrib. Akhirnya saya sambil nyetir
tayamum di mobil, di gedung DPR MPR, kebetulan ke arah barat itu, sambil nyetir ke sholat asar. Apa boleh baut? Gak bisa digeser-geser lagi, karena gak bisa digeser lagi. Nah, dalam kondisi seperti ini berlaku la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Rahman, tidak mempersulit ibadah. Yang kedua, alhamdulillah ada yang nanya soal ini. Kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram langsung ke langit tingkat 7 dapat perintah sholat ke Allah di Mekah, tapi transit dulu ke Baitul Maqdis. Di situ ada Masjid Aqsa. Naik, turunnya jangan langsung ke Mekah pula, turun ke Baitul Maqdis lagi, Palestina, Aqsa, baru ke Mekah. Apa hikmahnya? Allah ingin memberikan tahu kepada kita, hai orang-orang yang beriman umat Muhammad, kalau kita perhatian cinta kepada Masjidil Haram dan Mekah, kita pun harus perhatian cinta kepada Masjidil Aqsa. Tetap. Jadi kalau kita hormat kepada Masjidil Haram, Ka'bah, kita juga harus hormat menghargai Masjid Al-Aqsa. Apalagi Al-Aqsa ini ada tambahan keterangan, alladzi barakna haulah, aku berkait sekitar tempat itu. Maka orang-orang yang membela Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, itu berkali-kali dipuji oleh Rasulullah. Dipuji. Rasul mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati, sekelompok umat akan selalu gagah berjuang alal haqqi, membela kebenaran. La yadurruhum man khadalahu, tidak ada pihak lain yang sanggup mengalahkan orang itu. Orang-orang yang ingin merendahkan tidak akan sanggup. Hatta ya'tiya amrullah, sampai keputusan Allah datang. Wa hum kadzalik, dan orang itu tetap tegas seperti itu. Ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, aina hum? Rasul, mereka itu di mana? Kata Nabi Muhammad, di Baitul Maqdis. Mereka adalah di kota yang namanya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis punya banyak nama, Al-Quds, Baitul Maqdis, Ilya, Ursalim, ada lagi gitu. Tapi tidak senang menyebut Yerusalem. Di situ orang-orangnya zahirina alal haq, tegar dalam membela agama. Dan konflik di sekitar Baitul Maqdis tidak akan berhenti kecuali nanti menjelang hari kiamat. Yang penting kita berusaha. Alhamdulillah, ketika Israel Yahudi menjajah bertahun-tahun Palestina dan menggempur habis-habisan selama 479 hari, hampir 16 bulan. Kemarin hari Kamis tanggal 17 Januari 2025, Qatar, Mesir, dan Amerika yang sudah mulai kabur karena wilayah yang paling kaya di Amerika dibakar oleh Allah, Los Angeles. Mereka sudah mulai ketar-ketir. Akhirnya Amerika ikut memprakarsai genjatan senjata di Qatar. Israel harus menghentikan perang dengan Palestina, dan genjatan senjata ini akan berlaku besok tanggal 19 Januari, Ahad besok. Mudah-mudahan aman. Dan kita selaku umat Islam, hikmahnya adalah hormati Masjidil Aqsa seperti kita menghormati Masjidil Haram. Itu hikmahnya. Mudah-mudahan kita punya perasaan yang sama, mencintai Masjidil Haram dan mencintai Masjid Al-Aqsa. Kupas buah kedong-kedong, puas kita harus sarapan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sekali lagi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wabihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.